wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Safrizal, CGP Angkatan 9 dari SDN 05 Payakumbuh. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Payakumbuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, Bu. Hari ini mau mewawancarai Ibu untuk melengkapi tugas modul 3.1. Baiklah, Bu. Pertanyaan ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Biasanya saya mengidentifikasi masalah atau kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral dengan mempertimbangkan alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka hal itu masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasan tidak sesuai dengan akal, itu masuk ke dalam bujukan moral. Itu jawabannya. Okay. Selama ini bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam pengambilan keputusan, biasanya saya akan musyawarahkan dengan majelis guru tentang hal-hal yang merupakan itu atau kasus-kasus yang ada. Terus langkah-langkah prosedur apa yang Ibu lakukan, Bu? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Terus apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya tindak preventif atau antisipasi sebelum terjadi permasalahan. Itu cara kita menentukan bahwa kasus-kasus dilema etika itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Sulitnya mengambil ketegasan jika sedang dihadapkan dengan masalah yang melibatkan nilai kemanusiaan. Apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena kasus ini akan langsung ditangani dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak. Terus apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan itulah dewan guru yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran ini sangat bagus sekali yang dapat kita ambil, Pak Randi. Pengalaman yang biasa diambil adalah tidak semua yang dianggap benar itu adalah benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Itu dapat diambil kesimpulan atau pengalaman dari dilema ini. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktunya, Bu, untuk wawancara pada pagi hari ini. Bu, terima kasih atas waktunya, Bu, yang telah memberikan arahan atau masukan tentang pembelajaran dilema etika ini.
yang bisa dibantu. Pak Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya untuk kita. Iya. Ini mau nanya wawancara sama Pak nih Pak. Ya, boleh boleh. Dengan kondisi seperti ini, nggak apa-apa. Oke, Pak. Pak, kita mulai aja langsung ya Pak. Boleh boleh. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Ya. Jadi begini, kita tahu bahwasanya berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia ini, ya, ini ditandai dengan tidak jelas. Ada yang sama benar. Nah, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan juga moral perlu dilihat dalam kasus dan pilihan. Ini yang perlu dilihat. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, baik. Yang sudah kita lakukan di sekolah ini dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan, tentunya kita harus musyawarahkan, terutama pada wakil kepala sekolah, karena kita di sini ada satu orang wakil kepala sekolah, ya, agar mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Memang kita mempunyai langkah-langkah. Prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah sekolah, ya, secara personal. Selanjutnya setelah musyawarahkan dengan wakil kepala sekolah tersebut, ya, lalu kita bawa ke rapat dewan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi begini, ada hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru kita beserta tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, betul sekali, sebab setiap apa yang kita ambil itu tentu ada tantangan yang dibaliknya. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa, ya, dari siswa, dan ada juga sebahagian daripada orang tua kita. Itu tantangan yang kita rasakan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Atau apa Bapak langsung lakukan penyelesaiannya? Ya, mengenai jadwal tidak ada. Kita di sini di sekolah ini tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, karena kita langsung berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Ya. Tidak ada jadwal khusus ya Pak? Tidak ada jadwal khusus. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus
dilema etika Pak? Ada, yaitunya wakil kepala sekolah yang selalu mendampingi, dan juga guru-guru selama ini di sekolah kita ini sangat membantu dalam mengambil keputusan, terutama di dilema etika ini. Ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Yang pertama, pembelajaran yang dapat dipetik adalah tentunya perlu memperhatikan budaya, ya, budaya setempat, budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan lebih baik. Jadi artinya begini, budaya kita setempat yang ada di sekeliling ataupun masyarakat di sekolah tersebut itu perlu kita perhatikan, sehingga kita betul-betul mengambil keputusan yang benar di antara yang benar. Gitu. Makasih banyak atas pencerahannya Pak.